Halo teman-teman, selamat bergabung di channel Ensiklopedia Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film menarik yang belum banyak orang tahu, yang berjudul As Above, So Below. Film yang bergenre horor ini menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di dalam gorong-gorong kota Paris saat mencari batu bertuah yang diduga dapat mengubah logam dasar menjadi emas. Namun mereka menghadapi serangkaian peristiwa menakutkan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Untuk teman-teman, jangan lupa mendukung channel ini dengan hit tombol like, share, dan subscribe. As Above, So Below adalah sebuah film horor bergaya found footage karya penulis atau sutradara John Eric Dowdle. Cerita ini berawal dari seorang wanita bernama Scarlett, seorang ahli sejarah sekaligus arkeologis yang terobsesi melanjutkan misi mendiang ayahnya. Scarlett merupakan wanita yang sangat cerdas yang menguasai beberapa bahasa asing termasuk bahasa kuno dan juga ahli dalam banyak cabang keilmuan lainnya, salah satunya adalah kimia. Misi mendiang ayahnya yang dilanjutkan oleh Scarlett adalah mencari sebuah harta karun bernama Philosopher's Stone. Batu ini dipercaya dapat memberikan kesembuhan hingga keabadian hidup bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya. Scarlett melanjutkan pencarian ini ke seluruh dunia hingga akhirnya suatu hari ia menemukan petunjuk kunci di dalam gua di pelosok Iran. Setelah kembali ke Paris, Scarlett yang dibantu temannya George berhasil menerjemahkan kode yang ditemukannya di Iran. Semua petunjuk mengarahkan mereka pada batu nisan Nicolas Flamel yang berada di museum, yang mengarahkan mereka kembali kepada bawah tanah kota Paris. Setelah dipelajari, mereka berdua menyimpulkan bahwa batu tersebut tersimpan di katakom bawah tanah kota Paris. Keesokan harinya, Scarlett dan temannya Benji mengunjungi katakom bawah tanah Paris untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun, pergerakan mereka dibatasi, dan mereka disarankan oleh seorang pria misterius untuk menemukan seseorang bernama Papillon. Papillon adalah seorang pemandu turis yang memiliki akses jalan ilegal. Setelah berhasil menemukan Papillon, Scarlett meminta bantuan Papillon untuk mengakses katakom bawah tanah dengan menjanjikan harta karun yang didapat dari tempat tersebut. Setelah itu, Papillon setuju untuk membawa Scarlett, Benji, dan George ke daerah terlarang katakom bersama timnya, Suksi dan Z. Firasat buruk dari kameramen Benji dan George yang enggan untuk ikut masuk katakom karena fobianya dengan gua, dan juga dikarenakan adiknya mati tenggelam di dalam gua di masa lalu, menghiasi awal petualangan mereka memasuki katakom. Namun Scarlett bersikeras untuk memasuki kuburan massal ini untuk mendapatkan batu tersebut. Di dalam katakom ternyata sudah ada orang yang kemungkinan besar adalah penganut sekte tertentu yang sedang melakukan ritual. Pemimpin sekte itu adalah wanita yang pernah dilihat Benji di kafe saat menemui Papillon. Setelah melalui ruang ritual, Scarlett dan teman-teman harus merangkak melalui gua sempit berisi rangka-rangka manusia karena Papillon dan teman-temannya tidak mau melalui jalan pintas yang terdapat di peta Scarlett. Dikarenakan jalan yang akan dilalui Scarlett menurut Papillon adalah jalan yang terlarang, orang yang masuk ke sana tidak akan bisa keluar lagi. Papillon pun bercerita bahwa ada temannya bernama Latup yang hidup dalam terowongan bertahun-tahun yang mengenal katakom tersebut. Dia tidak mau melalui terowongan atau jalan yang diinginkan Scarlett. Kata Papillon, Latup terpaksa harus melihat terowongan itu suatu hari. Namun semenjak itu Latup menghilang dan tidak diketahui kabarnya lagi. Perjalanan melalui terowongan kecil yang penuh dengan tulang belulang ini tidaklah semudah yang dikira. Benji yang mendapat giliran terakhir sempat panik karena terjepit di dalam terowongan yang berisi tulang belulang manusia itu. Benji tambah panik pada saat terowongan mulai runtuh dan berada di belakang Benji. Dengan perjuangan akhirnya Benji berhasil keluar di saat terowongan tempat mereka masuk pun rubuh. Tak ada lagi jalan pulang. Setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali. Semua tampak tenang sampai akhirnya terdengar suara telepon berdering. Scarlett memberanikan diri untuk mengangkatnya. Scarlett pun terkejut ketika mendapati suara di seberang sana adalah milik mendiang ayahnya.
Tak lama mereka semua dikagetkan dengan kehadiran Latup, teman Papillon yang diduga hilang. Selama ini ia terjebak di dalam sana. Lalu Latup menuntun mereka menuju jalan keluar. Ia menunjukkan sebuah sumur kedalaman 20 meter. Scarlet pun menyetujui bahwa sumur itu adalah jalan keluar mereka. Teror pun mulai berdatangan. Latup tampak kebingungan dengan arahannya sendiri sampai mereka salah jalan. Untungnya George dan Scarlet mampu menemukan kembali jalur mereka dengan menemukan petunjuk. Petunjuk yang mengarahkan mereka ke sebuah ruangan yang berisikan mayat umur ratusan tahun yang anehnya tidak membusuk. Scarlet menemukan satu petunjuk lagi yang mengharuskan ia menyelam ke sebuah kolam di ruangan itu. Kolam tersebut ternyata adalah jalan menuju batu bertuah beserta harta karunnya. Scarlet dan teman-teman tampak senang karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Scarlet dan George pun langsung mengambil batu bertuah tersebut. Namun Papillon dan lain-lain tampak lebih tertarik dengan harta karun itu yang ternyata adalah jebakan. Langit-langit pun runtuh menimpa mereka saat pintu harta karun itu dibuka. Suksi menderita luka yang cukup parah lalu disembuhkan oleh Scarlet menggunakan batu itu. Namun sesuatu yang mereka tidak sadari bahwa Latup tertimbun batu dan tidak bisa diselamatkan lagi. Akhirnya mereka mencari jalan keluar lain. Scarlet berusaha menyatukan teori satu dengan lainnya. Salah satunya adalah teori as above so below, yang artinya apa yang di atas ada juga di bawah. Yang berarti mereka bisa menemukan jalan keluar lewat bawah. Lalu Scarlet menghancurkan lantai yang terbuat dari batu menggunakan batu lain. Dirinya benar, ternyata ada saluran air menuju bawah. Satu persatu dari mereka pun menuruni saluran itu, lalu menemukan gerbang bertuliskan gerbang neraka. Setelah mengumpulkan keberanian, mereka pun masuk. Alangkah terkejutnya saat mereka menyadari bahwa mereka berada di ruangan yang sama namun semuanya terbalik. Seperti di ruangan sebelumnya, mereka pun menyelam menuju ruangan lain dan menemukan Latup berada di ruangan itu. Matanya hitam pekat, tatapannya kosong. Lalu Suksi maju mendekatinya. Tiba-tiba Latup mengamuk dan membenturkan kepala Suksi berkali-kali ke lantai. Suksi pun mati di tempat. Jalan pulang mereka tetap dilanjutkan. Tidak ada waktu untuk berkabung atas kematian Suksi. Mereka kembali harus menuruni sumur yang mirip dengan sumur pertama. Tapi kali ini harus dibayar mahal. Benji didorong oleh sosok perempuan yang sebelumnya dilakukan di kafe dan Benji mati dalam sekejap. Satu persatu mereka diteror. Kali ini George melihat bayangan adiknya tenggelam saat merangkak di jalan keluar yang penuh tulang belulang. Lalu kemudian teror menimpa Papillon yang berakhir kematiannya. Kini hanya tinggal Scarlet, George, dan Zed yang tersisa untuk melalui lorong teror ini. Setelah kematian Papillon, kini kembali giliran George yang diteror. Lehernya digigit oleh makhluk yang keluar dari tembok. George mengalami luka yang cukup parah sehingga tak sadarkan diri. Scarlet mencoba menyembuhkan George dengan batu itu, namun Scarlet gagal. Dan Scarlet menyadari bahwa ia membawa batu yang salah. Scarlet pun berlari kembali, menuju ruang batu bertuah lagi, melewati lorong-lorong teror itu. Di dalam perjalanan Scarlet untuk menukar batu tersebut, Scarlet menghadapi banyak gangguan hingga akhirnya ia berhasil dan menaruh kembali batu yang pertama. Pada akhirnya, Scarlet menyadari bahwa seluruh peristiwa yang mereka alami di dalam katakom adalah sesuatu yang terjadi karena kesalahan mereka di masa lalu yang tidak mereka akui. Scarlet kembali menemui George dan Zed, dan Scarlet berhasil menyembuhkan George. Saat kembali mencari jalan keluar, mereka dihadapkan jalan buntu dan sumur yang dalam. Scarlet meminta George dan Zed untuk mengakui kesalahan yang mereka buat di masa lalu. Akhirnya mereka meloncat bersama, lalu mereka tiba di suatu tempat kecil ujung sumur mereka. Tidak lama mereka menemukan tutup selokan yang tidak sengaja Scarlet buka. Setelah itu, ketiga orang tersebut berhasil keluar katakom melalui lubang selokan salah satu jalan di Paris. Nah, itu dia guys cerita dari film As Above, So Below. Pesan moral yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah untuk selalu mengakui kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share video ini,
dan subscribe ke channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the